Halo semua, gimana kabarnya? Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Rambo 4 tahun 2008, di mana film ini akan membuat pori-pori Anda keluar dengan sendirinya karena ketegangan dan keseruan di film ini membuat semangat jiwa-jiwa Totong semua. Sebelum lanjut, silakan klik like dan tekan tombol merah di bawah agar saya semangat membahas film-film yang seru tentunya. Tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan sebuah kekejaman perang sipil yang terjadi di bangsa Burma atau dikenal dengan Myanmar dengan masa perang 60 tahun lamanya. Perang itu merupakan perang sipil antara Burma dan Karen yang membuat masyarakat di sana menjadi korban utama dari perang tersebut. Dan perang tersebut merupakan perang sipil terlama dalam sejarah pada waktu itu. Kemudian kita diperlihatkan dengan para tentara Burma yang akan mengeksekusi masyarakat di sana. Yang ternyata, para tentara Burma menjadikan masyarakat Kristen sebagai target pembantaiannya. Singkat cerita, kita diperlihatkan kepada seorang pasukan elit perang Vietnam 20 tahun silam yang pastinya, John Rambo. Selain bekerja sebagai penjual ular kobra, ternyata dia juga sebagai gojek perahu di Sungai Salween untuk menambah cuan setiap harinya. Suatu hari Rambo kedatangan tamu tak diundang yang ternyata mereka adalah misionaris yang berasal dari Colorado yang berniat pergi ke daerah Burma. Mereka ingin memberikan ilmu dan makan makanan bagi masyarakat Kristen di sana. Namun Rambo menolak mengantarkan mereka ke sana karena Rambo tahu mereka hanya akan mati konyol di sana. Tapi ketika wanita ini yang berbicara Rambo tiba-tiba bersedia mengantarkan mereka, wanita bernama Sarah ini dapat membuat luluh hati seorang Rambo dengan kata-kata mutiaranya. Keesokan harinya mereka pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan perahu Om Rambo. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh perompak yang menginginkan Sarah untuk dijadikan pelampiasan hawa nafsu mereka. Namun Rambo yang menolak, ditodongkan senjata dan mengancam akan membunuh mereka semua. Dan nyatanya merekalah yang dibunuh oleh Rambo hanya dalam 3 detik. Dan itu bukti jangan pernah macam-macam dengan Om Rambo. Setelah aksinya tadi, Michael memarahi Rambo yang telah membunuh perompak tersebut. Padahal tujuan mereka adalah untuk menghentikan pembunuhan di sana. Mendengar ucapannya, Rambo pun marah lalu mencekik Michael lalu mengatakan jika dia tidak membunuh mereka maka Sarah akan diperkosa sampai kering lalu dipenggal. Kemudian Rambo meminta mereka kembali. Namun lagi-lagi Sarah mengeluarkan bacotannya yang membuat Rambo luluh dan terpaksa mengantarkannya. Go sit down. Keesokan harinya mereka sampai ke daerah tersebut yaitu Burma. Lalu Sarah berpamitan dan berterima kasih sebesar-besarnya karena telah bersedia mengantarkan mereka ke Burma. Singkat cerita, setelah 1 hari perjalanan yang cukup panjang dan menguras otot kaki dan seisinya, mereka pun sampai ke suatu desa yang merupakan salah satu sasaran tentara Burma tersebut. Beberapa hari kemudian mereka mulai mengajarkan cara membaca dan membagikan Alkitab lalu mengobati orang sakit atau orang yang terluka karena serangan tentara Burma. Tak lama mereka diserang oleh tentara Burma dengan cara meledakkan seluruh desa di sana. Kemudian penduduk yang selamat pun ditangkap oleh pasukan Burma terkecuali para misionaris yang ingin menyelamatkan penduduk di sana. Ketika semua pembantaian sudah selesai, desa tersebut dibakar habis seperti desa mati. Di sisi lain Rambo sedang mengingat masa lalunya hingga sampai masuk ke dalam mimpi. Setiap ingatannya di masa itu membuat Rambo amat menderita. Tak lama datang seorang pastor dari Colorado yang meminta Rambo mengantarkan 10 tentara untuk menyelamatkan misionaris dari gerejanya. Mendengar hal itu Rambo langsung membuat goloknya yang sangat melegenda dan siap berperang lagi. Setelah hampir 20 tahun lamanya, disinilah Rambo memperlihatkan siapa dirinya. Keesokannya mereka pun langsung berangkat di sana. Terlihat sang leader botak terus mengoceh dan mengatakan seolah-olah dirinya memiliki pengalaman hebat tentang peperangan.
You stick your noble nose into other people's business, you Rembo yang mendengarkannya hanya diam dan tidak memperdulikannya. Di sisi lain Sarah dikurung sendirian di bawah pondok sang kapten. What do you want from us? Keesokan harinya mereka sampailah di daerah Burma. Ketika turun dari perahu mereka disambut oleh orang pemberontak yang akan membantu mereka ke lokasi tentara Burma. Dan betapa terkejutnya mereka mendengar jumlah tentara Burma yang lebih dari 100 orang. Ketika mau berangkat Rembo lalu mempersiapkan barang-barangnya dan ikut bersama mereka. Akan tetapi si botak yang sombong dan sok keras pun menyuruh Rembo menjaga perahunya saja. Namun Om Rembo hanya diam dan menunggu mereka pergi lalu mengikuti mereka diam-diam. Saat tiba di desa mereka pun terkejut dengan kondisi di sana yang dimana banyak sekali mayat-mayat yang membusuk. Sehingga membuat mereka kehilangan mental dan saling adu argumen satu sama lain. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan tentara Burma yang akan membantai tahanannya yang berasal dari desa itu. Melihat hal itu tentara yang kurang kursus ini hanya bisa terdiam tanpa berbuat apa-apa. Saat ingin membantai tiba-tiba Rembo langsung menyerang mereka dengan panah andalannya. Dengan aksinya tadi membuat tentara bayaran terheran dengan kemampuannya tersebut. Kemudian saat Rembo meminta semua bergerak si botak malah ciut dan memilih pulang dari sana. Namun Rembo yang marah pun meluruskan anak panahnya tepat di depan hidung si botak. Live for nothing, or die for something. Dan setelah mendengar ucapan Rembo mereka semua pun bergerak. Your call. Let's move. Singkat cerita malam pun tiba saat Rembo dan tentara bayaran terlihat sedang membuat rencana untuk membebaskan para misionaris, dan aksinya pun dimulai. Lalu semua pasukan pun diturunkan dengan tugas masing-masing. Hujan yang deras membuat mereka lebih mudah bergerak yang membuat suara mereka dapat diredam oleh hujan. Akhirnya para misionaris ditemukan namun sayangnya salah satu dari mereka sudah tewas di sana. Di tempat lain terlihat para tentara yang sedang berpesta merayakan keberhasilan mereka yang telah membantai desa tersebut. Hal tersebut membuat pergerakan Rembo lebih leluasa. Dengan kesempatan itu Rembo pun langsung menyelamatkan Sarah. Namun Rembo yang kehabisan waktu para tentara pun meninggalkannya. Beruntung seorang sniper muda lebih memilih membantu Rembo yang sendirian di sana. Di sisi lain Sarah dibawa ke suatu gubuk untuk bercocok tanam dengan salah satu tentara di sana. Beruntung Rembo datang dan membunuh tentara itu dan akhirnya Sarah pun selamat. Saat mereka kabur dua tentara melihat pergerakan mereka lalu mengejarnya dan saat tentara itu akan menembak tiba-tiba. Setelah hujan selesai dan aksi cerot sang komandan selesai tempat tersebut terasa begitu sunyi. Keesokan harinya para tentara begitu kaget dengan kehilangan para tahanannya dan beberapa antara mereka tewas mengenaskan. Dan sang komandan yang tidak mengetahui hal tersebut mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa keadaan di sana sangat sedang kacau balau sekali. Dan betapa terkejutnya dia melihat adik kesayangannya mati sangat mengenaskan. Mengetahui hal itu si komandan dan pasukannya pun langsung mencari siapa yang telah melakukannya. Di tempat lain si botak terkena ranjau milik tentara Burma yang membuat kakinya terluka sangat parah yang membuat mereka tertangkap di sana. Rembo yang tahu mereka telah dilacak, dia pun berinisiatif untuk pergi sendirian dengan membawa sobekan baju Sarah. Rembo yang seorang pahlawan perang pun sudah terbiasa mengelabui musuh tanpa harus ada yang dikorbankan. Kemudian Rembo membawa anjing pelacak bersama tentara Burma untuk pergi ke suatu tempat di mana terdapat rudal di sana. Ternyata itu adalah rudal saat Perang Dunia Kedua yang belum meledak dan masih aktif.
Setelah sampai ke tempat itu, Rambo langsung memasang jebakan tepat di atas bom tersebut kemudian menutupnya dengan dedaunan. Kemudian dia juga mengikat baju Sarah dengan tali yang tersambung dengan bom. Setelah selesai memasang jebakan, Rambo langsung lari sekencang-kencangnya. Ketika Rambo masih lari, para tentara Burma itu masuk ke dalam jebakan Rambo dan meledakkan bom itu bersama mereka. Di tempat lain, sniper muda dan Sarah dikagetkan dengan kelompok si botak yang ternyata sudah tertangkap oleh tentara Burma yang sedang disiksa. Hingga saat mereka akan dieksekusi, Rambo pun merebut senjata berat pada sebuah jeep dan lalu menembaki semua hingga tak tersisa. Dan saat mendapatkan kesempatan, kelompok si botak pun langsung mengambil kesempatan untuk menyerang balik. Meskipun Rambo dan kelompoknya menang dalam keahlian, namun mereka tetap kalah dengan jumlah. Dan serangan demi serangan pun mulai mengalahkan tentara Burma. Hingga akhirnya semua tentara Burma bisa dikalahkan. Di tempat lain, terlihat komandan Burma melarikan diri dari peperangan. Akan tetapi usahanya tidak berhasil ketika Rambo datang menghadangnya kemudian merobek perutnya dengan sangat sadis. Setelah kemenangan itu, Rambo pun memutuskan pulang kampung untuk menempuh hidup baru dan damai. Cerita pun tamat. Berikut adalah cerita film Rambo 2008.